Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Tentunya semangat ya dan selalu sehat. Baiklah, pada kali ini kita akan belajar tentang materi IPA kelas 4 tema 1 subtema 1. Tentang apa? Tentang sifat-sifat bunyi. Ayo bersama Bapak kita akan selalu bersemangat. Sebelum belajar bersama kita mulai. Apakah kalian mendengar suara saya atau suara musik di video ini? Bagus sekali ya. Tentunya kalian pasti mendengarnya. Nah, tahukah kalian mengapa kalian dapat mendengar suara saya dan suara musik di video ini? Karena kita punya telinga. Nah, selain kita punya telinga, kita itu dapat mendengar suara karena Allah memberikan kita pendengaran dan ada benda yang bergetar. Segala macam bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran tersebut menghasilkan gelombang bunyi di udara sehingga sampailah di telinga kita. Seperti kalian mendengarkan suara saya dan musik di video ini. Nah, bunyi yang keras berasal dari getaran yang kuat. Nah, sekarang tahukah kalian benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi? Perhatikan, ini adalah benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Di antaranya ada gitar, ada trompet, ada drum, ada piano, dan lain-lain. Perhatikan, semua benda yang menghasilkan bunyi disebut dengan sumber. Nah, sekarang kita perhatikan bersama sifat-sifat bunyi. Di antaranya adalah bunyi bisa merambat, kemudian bunyi juga bisa dipantulkan, memantul. Nah, kita fokusnya adalah ke bunyi dapat merambat melalui benda padat. Kemudian benda apa lagi? Benda cair. Kemudian yang ketiga lewat benda gas atau udara. Nah, bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa karena tidak ada medium perantaranya. Sekarang contoh bunyi merambat melalui benda padat. Nah, diperhatikan itu kedua anak ini sedang bermain telepon-teleponan menggunakan gelas plastik atau kaleng susu bekas yang disambungkan dengan benang. Jika salah satu teman berbicara, maka bunyi akan merambat melalui benang tersebut. Nah, sekarang itu apa? Benang ya. Nah, benang merupakan benda padat. Melalui benda tersebut atau benang tersebut, maka tentunya teman yang satunya dapat mendengar suara atau bunyi teman yang berbicara. Nah, sekarang tahukah kamu contoh lain dari perambatan bunyi melalui benda padat? Oh, belum tahu ya? Nah, tidak apa-apa. Oke, kita akan belajar bersama. Nah, di sini perhatikan contoh lainnya. Itu ada seorang anak, telinganya ditempelkan di atas meja. Kemudian anak yang satunya mengetuk-ketuk meja tersebut. Walaupun agak jauh, tentunya suara itu dapat didengar karena merambat melalui benda padat yaitu meja. Kemudian contoh berikutnya, ada ibu dokter yang sedang memeriksa detak jantung pasiennya. Nah, detak jantung pasiennya itu akan terdengar lewat stetoskop yang digunakan oleh dokter tersebut. Nah, sekarang
contoh bunyi merambat melalui benda cair. Nah, diperhatikan tuh gambarnya anak-anak. Perhatikan dulu caranya bagaimana. Nah, caranya adalah siapkan ember berisi air, kemudian pukul-pukullah dinding-dinding ember tersebut. Lalu dengarkanlah menggunakan corong kecil. Corong tersebut letakkan di dalam air. Lalu letakkan corong bagian atas, maka kita dapat mendengar pukulan pada ember tersebut. Ternyata mudah bukan? Dan jangan lupa nanti dicoba lagi ya di rumah ya, silakan dicoba. Nah, tahukah kamu contoh perambatan melalui benda cair? Nah, belum tahu lagi ya? Nah, kita pelajari contoh lainnya. Nah, itu diperhatikan. Siapkan ember berisi air, kemudian bawalah batu atau 2 buah batu dan masukkan ke dalam air tersebut. Kemudian kedua batu itu tolong dibenturkan, saling berbenturan. Nah, dari hasil benturan itu tentunya kita juga dapat mendengarkan. Sekarang contoh bunyi merambat melalui benda gas. Perhatikan. Kedua anak ini bermain teleponan. Nah, mereka menggunakan gelas plastik atau kaleng susu bekas yang disambungkan dengan selang air kecil. Lalu salah satu teman berbicara, maka suara tersebut akan merambat melalui lubang udara menuju teman yang satunya, sehingga teman yang satunya dapat mendengar suara teman yang berbicara. Nah, contoh lainnya, apakah kalian tahu? Nah, perhatikan contoh berikutnya. Contohnya adalah suara burung berkicau. Tentunya banyak juga ya kalian mendengarkan suara burung berkicau di tempat kalian. Nah, pasti banyak, apalagi tiap pagi di pohon-pohon itu tentunya. Nah, suaranya akan terdengar. Kemudian berikutnya adalah suara orang berbicara. Nah, suara orang berbicara selalu kita dengar karena kita juga berbicara. Ada lagi, ada suara pesawat terbang, ada suara mobil, ada suara motor, suara klakson, dan lain-lain. Sekarang kesimpulan dari kegiatan di atas bahwa bunyi merambat melalui perantara, bisa melalui benda padat, cair, dan gas atau udara. Nah, sekian ya. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.